Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratun Nurul Hasnah dengan NIM 051325505, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop sebagai berikut. Pada tugas 3 kurang lebih sama seperti tugas 2, namun di sini fungsi-fungsinya akan lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Di sini diperintahkan untuk membuat kelas abstrak menu item yang menjadi dasar untuk semua menu item dalam restoran, seperti atribut nama, string, harga, dan kategori. Lalu untuk definisi dari metode abstrak, yaitu menggunakan tampil menu. Dan 3 kelas turunan dari menu item merupakan makanan, menu, dan diskon. Makanan dan minuman memiliki atribut yang sesuai dengan jenisnya. Contohnya adalah jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian diimplementasikan menggunakan metode tampil menu. Lalu untuk kelas diskon, subkelas dari menu item akan menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Selain dari kelas-kelas tersebut, terdapat juga kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Lalu memiliki atribut juga berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian buatlah kelas pesanan. Berarti akan ada kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list. Diperintahkan juga untuk mengimplementasikan konsep inheritance dan encapsulation, kemudian penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi. Program harus memiliki menu utama, yaitu untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya, menampilkan struk, dan keluar dari program. Implementasi operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Kemudian, menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang akan diterapkan pada tugas 3 sebagai berikut. Sebelumnya saya telah membuat 7 kelas yang terdiri dari main Java, menu item. Menu item ini turunannya adalah makanan, minuman, dan diskon. Kemudian ada juga kelas menu Java dan pesanan, kemudian tambahannya adalah item pesanan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang ada pada main Java. Pada main Java digunakan import Java utility scanner dan array list, karena sesuai dengan soal dibutuhkan array, lalu public class main, berisi menu, pesanan, dan berisi menu dan pesanan. Lalu scanner, kemudian ini adalah untuk tampilan manajemen restoran yang berisi menu untuk manajemen menu seperti menambahkan, mengubah, atau menghapus menu, kemudian tampilkan menu, terima pesanan, menghitung total biaya, tampilkan struk, dan simpan menu ke file. Lalu apabila telah selesai, akan ditampilkan terima kasih, program akan ditutup. Kemudian jika terjadi pengecualian atau exception, akan ditampilkan error berupa input tidak valid. Kemudian selanjutnya adalah untuk menampilkan menu utama. Menu utama di sini sesuai pada soal, yaitu menampilkan manajemen menu, tampilkan menu restoran, terima pesanan, hitung total biaya, dan tampilkan dan simpan struk pesanan. Kemudian simpan menu ke file, lalu keluar. Di sini ada juga manajemen menu untuk menampilkan tampilan selanjutnya dari manajemen menu, yang termasuk pada menu manajemen yaitu tambah menu baru, edit menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Kemudian di sini juga terjadi exception. Lalu untuk menambahkan menu baru diperlukan private static void tambah menu baru. Berikut adalah fungsi yang digunakan. Di sini untuk menambahkan menu baru akan dipilih berdasarkan jenisnya, apakah menu tersebut dari makanan atau minuman. Kemudian untuk mengedit dan ubah menu, berikut adalah tampilan dari menunya. Ada menu, tampilkan menu, kemudian sistem outprint, masukkan nomor menu yang ingin diedit. Lalu ini menu item untuk mengambil menu dari nomor. Lalu kemudian untuk mengedit nama menu diperlukan fungsi berikut.
dan harga menggunakan double. Di sini edit file khusus berdasarkan tipe menu akan dipilih menggunakan menu dipilih instance of makanan, kemudian jika minuman maka minuman, lalu diskon. Untuk mengonfirmasi perubahan yang telah dilakukan pada suatu menu, maka akan membutuhkan fungsi berikut. Kemudian juga ada untuk fungsi untuk menghapus menu, menerima pesanan, dan memberi promo minuman, lalu menghitung total biaya pesanan. Di sini akan ditampilkan rincian biayanya. Kemudian menampilkan struk dan simpan. Menggunakan private static void tampilkan struk. Di sini adalah tampilan untuk memberikan diskon berupa minuman gratis apabila pembelian dari keseluruhan pemesanan melebihi 50.000. Fungsi ini untuk menampilkan daftar minuman gratis. Selanjutnya ada menu item. Menu item merupakan kelas abstrak dasar untuk semua item di menu restoran ini. Untuk atribut private untuk encapsulation terdiri dari nama, harga, dan kategori. Untuk encapsulation, deklarasi variabel dalam kelas menjadi private menggunakan get nama, public string get nama, public void set nama, double get harga, dan seterusnya. Kemudian, metode abstrak yang menampilkan info item menu menggunakan tampil menu sesuai pada soal. Selanjutnya adalah makanan. Public class makanan merupakan extend dari menu item. Di sini saya membagi jenis makanan menjadi 3, yaitu menu pembuka, menu utama, dan penutup. Kemudian di sini juga ada fungsi get dan set. Get di sini berarti getter atau mengambil, dan set untuk mengatur. Kemudian ada implementasi polymorphism untuk menampilkan menu, tampil menu, dan ini untuk format file. Selanjutnya adalah minuman. Kurang lebih sama seperti makanan yang masih menjadi turunan dari menu item atau extend. Di sini saya membagi 2 jenis minuman, yaitu minuman dingin dan hangat. Selanjutnya adalah diskon. Diskon masih menjadi turunan dari menu item yang berisi persentase diskon. Di sini persentase diskon saya memberikan diskon 10% untuk pembelian di atas 100.000. Ada get and set juga. Lalu implementasi polymorph dan untuk format file. Selanjutnya ada menu. Pada menu Java diimplementasikan juga array list seperti pada perintah di soal. Kemudian untuk menampilkan menu default restoran, saya telah menginput data makanan dan minuman sebagai berikut, beserta dengan nama, harga, dan jenis makanannya. Lalu untuk menambahkan item baru ke menu diperlukan fungsi public void tambah item, lalu daftar menu, add item, dan jika berhasil akan menampilkan menu akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah menampilkan semua item di menu. Ini menggunakan tampilkan menu, lalu ini merupakan fungsi untuk menampilkan menu, daftar menu pada restoran, termasuk daftar makanan, minuman, dan diskon. Lalu ini untuk mencari item berdasarkan nomor, menggunakan get menu dari nomor. Jika berdasarkan nama, maka get menu dari nama. Untuk menghapus menu dari nomor menggunakan public void hapus menu. Lalu if nomor kurang dari 1, nomor lebih dari daftar menu size. Keseluruhan daftar menu. Lalu diimplementasikan juga exception. Ada array list untuk menu, kemudian menyimpan daftar menu ke file, load menu dari file operasi, dan menyimpan struk di folder struk pesanan. Kemudian selanjutnya adalah kelas dari pesanan. Pesanan menyangkut array list dan penambahan format tanggal. Di sini saya menambahkan format tanggal untuk melengkapi pada struk pembayaran. Struk pemesanan di sini tanggal local date, format date time formatter. Selain itu, struk folder untuk menyimpan struk pada folder struk pesanan. Kemudian pajaknya adalah 10%, biaya layanannya 20.000, kemudian diskonnya 10% apabila
mencapai pembelian di atas 100.000. Dan untuk pembelian di atas 50.000 mendapatkan free minuman. Berikut adalah fungsi untuk menambahkan item ke pesanan, yaitu dengan tambah item, kemudian hitung subtotal, lalu menghitung pajak, hitung total akhir. Di sini total akhirnya adalah subtotal dikurangi diskon, ditambah pajak, lalu ditambah biaya layanan. Untuk menampilkan struk pesanan akan digunakan fungsi sebagai berikut. Di sini struk pesanannya dilengkapi dengan tanggal, lalu menampilkan itemnya, dan subtotal tampilan dari diskon yang didapatkan, total diskon, pajak, biaya layanan, kemudian total bayar. Kemudian terdapat juga fungsi untuk menyimpan struk ke file. Kurang lebih sama seperti pada struk pesanan. Lalu, ini clear pesanan digunakan untuk mereset sebuah pesanan yang telah dilakukan. Kemudian pada item pesanan akan ditampilkan juga untuk gratis minumannya. Kemudian berikut adalah fungsi-fungsinya, ada get set jumlah, set jumlah, gratis, kemudian menghitung subtotal, lalu menampilkan item pesanan, berisi, item gratis dan reguler, dan menyimpan format ke file dengan public string to file format. Karena sudah, saya akan mencoba untuk run it. Berikut adalah tampilan dari menu manajemen restoran. Saya akan mencoba untuk menerima pesanan. Di sini akan langsung tampil daftar dari menu restorannya. Pilih menu nomor 2, jumlah pesanan 4. Kemudian tambah pesanan lagi. Akan menambah es jeruk sekitar 4. Lalu sudah tidak tambah pesanan lagi. Di sini akan menampilkan bahwa selamat, Anda dapat minuman gratis karena pembelian Anda melebihi 50.000. Karena total belanja saya adalah 140.000. Di sini saya akan mengambil promonya. Mengambil promo air mineral. Karena pesanan telah dicatat dan telah mendapatkan air mineral, saya akan menekan enter, lalu menampilkan dan menyimpan struk pesanan dengan memilih opsi nomor 5. Ya, berikut adalah struk dari pesanan. Di sini karena saya telah melakukan pembelian lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dan untuk minuman gratis, saya juga mendapatkan karena subtotal pembelian saya lebih dari 50.000. Kemudian di sini ada biaya pajak 10% dan biaya layanan sebesar 20.000, sehingga total bayarnya adalah 160.000. Di sini saya akan menyimpan struknya. Maka struk akan otomatis tersimpan di bagian folder struk pesanan sebagai berikut. Baik, sekian presentasi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.